Aku adalah putri kandung yang dijemput pulang. Tapi ayah memanjakan anak haram dan anak angkat dari ibu tiri, membuat hidupku lebih rendah dari pembantu. Rosa, ternyata kau... Kenapa kau... Karena di keluarga Gunawan cuma boleh ada satu nona besar, jadi kau harus mati di sini. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku gak akan lemah dan mundur lagi. Aku bakal buat semua orang yang pernah sakiti aku dapat balasan yang setimpal. Terdeteksi emosi negatif tingkat maksimum. Sistem emosi negatif aktif. Memulai pemutaran ulang. Ini hari saat aku diintip kepala panti asuhan. Juga hari waktu keluarga Gunawan suruh orang jemput aku pulang. Jangan-jangan aku terlahir kembali. Benar Nona, kau telah mengaktifkan sistem emosi negatif dan terlahir kembali melalui pemutaran ulang. Selama Nona mengikat target misi, bisa mendapatkan tingkat amarah dengan memancing kemarahan target. Jika tingkat amarah melebihi 1000, bisa ditukar dengan kekayaan, informasi, kekuatan, kemampuan spesial, dan lain-lain. Memancing marah orang lainnya. Di kehidupan sebelumnya aku lemah dan mudah diinjak. Di panti asuhan aku diintip dan dilecehkan. Di rumah keluarga Gunawan aku difitnah. Berhubung aku hidup sekali lagi, kali ini mereka semua harus dapat balasan yang setimpal. Puas ngintipnya? Lina, dasar yatim piatu. Berani kau memukulku. Kau mau apa? Kau memang pantas dipukul. Jangan! Aku mau apa? Tentu saja aku mau membuatmu tahu. Orang yang pernah menindasku harus dapat balasan yang setimpal. Terdeteksi tingkat amarah kepala panti plus 1000. Apakah akan mengikatnya sebagai target misi mendapatkan tingkat amarah? Dia nggak pantas. Dasar jalang. Ku habisi kau nanti. Coba saja kalau berani. Anda Nona Lina. Benar? Ada perlu apa? Anda putri kandung keluarga Gunawan di Kota Selatan, kan? Saya mewakili keluarga Gunawan untuk menjemput Anda. Apa? Ternyata kau nona besar keluarga Gunawan. Sudah tahu kan? Sekarang kita pulang ke keluarga Gunawan. Nona. Ini... Dia mau memotret dan melecehkanku. Aku cuma membela diri. Kalian urus saja sisanya. Sungguh pantas jadi cucu Pak Leo. Ada sifat beliau dulu. Bawa pergi. Keluarga Gunawan, aku datang. Nona Lina, kita sudah sampai. Kami pamit dulu. Kalian bukan orang keluarga Gunawan. Kami ditugaskan untuk mengawal Anda. Nona Lina, kakekmu Leo, penguasa dunia mafia Kota Selatan. Dia nggak mau keberhubungan dengan urusan mafia. Siapapun yang berani bilang. Ayah, ibu, abang, biarkan aku mati saja. Di kehidupan sebelumnya, aku nggak merebut apapun. Di kehidupan ini, selain nyawa,
Semua milik keluarga Gunawan bakal aku ambil. Sistem, ikat Rosa sebagai target misi. Pengikatan berhasil. Kakak sudah pulang. Akhirnya aku bisa mati dengan tenang. Aduh, Rosa, jangan nekat. Ayo turun, cepat turun. Salah mau mati yang jauh. Jangan halangi aku mengakui leluhurku. Apa katamu? Misi pertama berhasil. Hadiahnya 10 miliar. Selamat Nona, 10 miliar sudah masuk ke rekening bankmu. Ternyata ada hadiah tambahan. Tapi yang benar-benar kuinginkan itu fitur penukaran sistem. Sialan, jangan bicara omong kosong. Cepat minta maaf sama adikmu. Ayah kandungku, Surya, selamanya cuma peduli sama anak angkatnya. Kakak sudah pulang. Akhirnya aku bisa mati dengan tenang. Lina, cepat minta maaf sama adikmu. Bukan begitu, Ayah. Aku nggak ngapa-ngapain. Diam kau. Di kehidupan sebelumnya, setiap kali aku menunduk dan minta maaf, Minta mereka maaf, justru makin lakukan menindasku. saja. Apa adikmu bisa sampai mau bunuh diri? Hah? Aku nggak ngapa-ngapain. Buat apa aku minta maaf? Masih berani membantah? Aku... Ayah, bukannya kau yang suruh orang jemput aku pulang. Sekarang suruh aku minta maaf sama anak angkat. Sebenarnya siapa anak kandungmu? Kau... Hei, benar. Akulah anak kandungmu yang sebenarnya. Kakak benar. Aku bukan anggota keluarga ini. Aku gak pantas hidup di rumah ini. Rosa, jangan berpikir macam-macam. Kau anggota keluarga ini. Kau adalah anakku. Benar, Rosa. Kau satu-satunya adikku. Cepat turun. Di atas itu bahaya. Rosa, apapun yang kau mau, ibu akan belikan semuanya. Jangan nekat ya. Di kehidupan sebelumnya, aku bahkan sempat berharap mereka menganggapku keluarga. Hei, Lina. Kau mau apa? Kakak, akulah yang merebut hidupmu. Aku bersalah padamu. Setidaknya kau sadar diri. Lina, jangan terus memancing Rosa. Sialan, siapa yang suruh kau naik ke sana? Turun! Kakak memang gak menyukaiku. Kalau kakak tetap ingin aku mati, kalau begitu aku akan... Kalau begitu, kau mati saja. Aduh, kakiku. Cepat, cepat. Rosa, kau nggak apa-apa. Aku bakal cacat, Bu. Tingkat amarah Rosa plus 1000. Total tingkat amarah 1200. Fitur penukaran dibuka. Akhirnya fitur penukaran terbuka. Aku mau menukar kekuatan. Tingkat amarah belum cukup. Saat ini hanya bisa menukar kekayaan dan informasi. Gak bisa mukul orang. Terus apa gunanya kau? Surya, baru pulang Lina langsung begini sama Rosa. Bu. Lina, turun sekarang juga. Ayah, ada apa? Dengar, Lina. Aku kira selama ini kau cuma bawa kebiasaan miskin dari panti asuhan. Gak kusangka kau sejahat ini. Lina, dengar Lina. Dimanapun Rosa itu adikmu, kenapa kau mencelakainya? Bu, jangan salahkan kakak, semua salahku. Aku lebih baik-baik aja. Kalian dengarkan? Dia sendiri yang mau mati. Aku cuma bantuin sedikit saja. Dia harusnya berterima kasih padaku. Tingkat amarah Rosa plus 100. Minum racun. Menelan obat. Gantung diri. Iris pergelangan. Kau mau mati dengan cara apa? Tingkat amarah Rosa plus 100. Lina, sudah cukup. Kalau bukan karena kau pulang, mana mungkin Rosa kepikiran bunuh diri? Gak kusangka, di usia semuda ini kau sudah setega itu. Rumah ini gak bisa menampung orang sepertimu. Ya, ibu benar. Bencana sepertimu memang gak pantas dibawa pulang. Sekarang juga, enyah dari rumahku. Ini... Di kehidupan sebelumnya, anggota keluarga Gunawan sangat membenciku. Tapi Surya nggak pernah izinkan aku meninggalkan rumah. mau kemana kau? Ayah, semua orang membenciku. Aku mau kembali ke panti asuhan. Dengar baik-baik. Hidup dan matimu milik keluarga Gunawan.
Tanpa izinku, kau gak boleh tinggalkan rumah ini selangkah pun. Awalnya kupikir Surya cuma tajam di mulut, lembut di hati. Tapi kelihatannya ada alasan lain. Nona, asalkan menukar informasi terkait, kau akan tahu kebenarannya. Surya, ayo katakan sesuatu dong. Sister, tukar informasi. Aku mau tahu alasan sebenarnya mereka menjemputku pulang. Menukar 1000 tingkat amarah, penukaran berhasil. Mahal banget, berarti informasinya nggak sedikit. Ayah. Pak Leo. Ada apa kau memanggilku? Waktu itu, musuh lama datang menuntut balas. Akibatnya putriku meninggal. Cucuku menghilang. Sedangkan kau justru selamat. Aku bersalah pada Wanda. Aku juga bersalah pada Lina. Sebelum meninggal, Wanda berpesan supaya aku nggak mempersulitmu. Karena itu aku izinkan kau menikah lagi. Bahkan mengangkat keluarga Gunawan menjadi keluarga elit kota selatan. Tetapi sekarang Siapa dia? dia adalah anakmu dan dia cucuku. Namanya Lina. Aku nggak mau dia berhubungan dengan dunia mafia. William akan mengantarnya ke keluarga Gunawan. Mulai sekarang kau yang menjaganya. Pak Leo, tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Ingat, dia bukan cuma nona besar keluarga Gunawan. Dan dia juga cucu kandungku. Baik. Pantas saja aku nggak diizinkan pergi. Ternyata mereka takut kakekku yang mafia itu tahu kebenaran soal aku yang disiksa. Ayah, kalau memang ibu tiri, abang, dan adik angkat nggak menyukaiku, aku pergi saja. Siapa tahu masih ada kerabat lain yang mau menerimaku. Kalau Leo si mafia itu tahu, cucunya dipaksa pergi. Lina, kembali. Ternyata benar, Surya takut sama kakek. Dia nggak berani membiarkanku pergi. Ayah, apa ayah benar-benar mau gadis liar ini tetap tinggal? Cukup. Gimana pun, Lina itu anak kandungku. Kalau dibiarkan terlunta di luar, itu memalukan. Ayah benar. Lagian cuma aku yang merupakan satu-satunya putri kandung keluarga Gunawan. Putri palsu ini bukankah harusnya angkat kaki sekarang? Tingkat amarah Rosa plus 100. Ayah, ibu, abang, aku nggak tega meninggalkan kalian. Ayah, Rosa itu juga putri ayah. Tapi Surya, sifat liar Lina nggak pantas bikin dia jadi nona besar keluarga Gunawan. Sepertinya kalian salah paham. Yang satu pelakor, satu anak angkat, satu anak haram. Kau! Kalian bertiga ingat baik-baik. Akulah satu-satunya nona besar keluarga Gunawan. Tingkat amarah Rosa plus 200. Berani ya kau memukul kami? Aku ini ibumu. Kau benar-benar. Kau bukan ibuku. Aku ingat berita bilang, dulu kau cuma sekretaris ayahku. Kalau bukan karena ibuku meninggal mendadak dengan statusmu, memangnya bisa menikah ke keluarga Gunawan? Surya, lihat gadis liar ini. Ayah, meski aku mengikuti marga ibu, aku ini tetap satu-satunya putri kandungmu. Benar kan? Anak ini kelihatan terlalu percaya diri. Jangan-jangan dia sudah tahu sesuatu. Sudah cukup. Masalah ini kita akhiri di sini. Ayah! Cuma Surya saja gampang dikendalikan. Lina, karena kau sudah kembali ke rumah, kendalikan emosimu, ya. Jangan sembarangan memukul orang lagi. Tenang saja, Ayah. Aku ini anak panti asuhan yang terkenal penurut. Patuh sekali. Menurut apanya? Kami saja dipukul. Kecuali anak sampah. Kalau ada yang bersifat murahan, aku akan lebih gila darinya. Tingkat amarah Rosa plus 100. Sudah. Jangan ribut lagi. Rusman, antar Nona ke kamar. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan malam ini. Silakan Nona Lina, kamar Anda ada di sini. Bukannya itu kamar pembantu. Kamar di lantai atas sudah penuh. Pakai dulu yang ini. Ini semua salahku. Aku yang menempati kamar kakak. Rosa, mana mungkin ini salahmu? Ini memang kamar putri kami siapkan untukmu. Kakaklah putri sejati keluarga Gunawan. Aku ini cuma anak pembantu yang diadopsi ayah dan ibu. Kalau begitu, lebih baik kamarku buat kakak saja.
kau benar-benar pengertian ya. Sepertinya tamparan tadi nggak sia-sia ya. Anak pembantu memang pantas tinggal di kamar pembantu. Siapa tahu kau bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Tingkat amarah Rosa plus 100. Pak Rusman, antar aku ke kamar. Oh salah, antar aku ke kamarku. Bawa dia ke atas. Siap. Silakan lewat sini, Nona. La 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 la. Cih, Bu. Enggak apa-apa. Rosa, nanti ibu suruh mereka renovasi kamar yang lebih besar untuk. Tapi masih ada banyak barangku di kamar itu. Woi. Aku ini orangnya benci barang bekas ya. Jadi bawa pergi sampahmu itu. Kau. Tingkat amarah Rosa plus 200. Siapa sih yang mau menjadi pecundang setelah terlahir kembali? Bukannya sia-sia saja terlahir kembali. Sistem, sekarang aku punya berapa tingkat amarah? Saat ini ada 1100 tingkat amarah. Bisa tukar kekuatan dan kemampuan spesial? Menukar kekuatan tingkat awal 1 lawan 10 membutuhkan 1500 tingkat amarah. Menukar kemampuan spesial tingkat awal membutuhkan 2000 tingkat amarah. Berarti sekarang aku belum bisa selesaikan masalah pakai tinju. Harus terus mengandalkan Rosa buat meledakkan tingkat amarah dulu. Nona, waktunya makan. Bisa cari Rosa lagi buat panen koin. Salah tingkat amarah. Sebentar. Dasar anak panti asuhan. Sama sekali gak punya sopan santun. Bahkan saja harus bikin satu keluarga nunggu. Bagian saraf Rumah Sakit Jiwa Kota Selatan terkenal senusantara. Murah pula. Kupinjamkan 6.000, lepas saja buat diperiksa. Kau, Kak, abang cuma mengingatkan dengan niat baik. Kenapa kakak harus menyindir orang begitu? Kau justru yang perlu diperiksa itu yang gak tahu aturan. Kalau orang belum lengkap gak boleh mulai makan. Kenapa kau lebih mirip anak yatim daripada aku? Oh iya, aku lupa. Kau kan emang anak yatim. Tingkat amarah Rosa plus 100. Lina, ayah dan ibu ada di sini. Apa yang kau bicarakan? Aku cuma bicara fakta. Dia ayahku, dia ibumu. Di sini mana ada ayah dan ibunya Rosa? Tapi aku dengar ibumu dulu pembantu di keluarga Gunawan. Kalau begitu ayahmu jangan-jangan Pak Rusman, si kepala pelayan. Enggak. Bukan aku. Kakak benar. Aku bukan anggota keluarga Gunawan. Anak ini bisa diajari. Nggak kayak orang bodoh tertentu. Kau. Duduk. Jangan ribut lagi. Makan yang benar. Sekarang tingkat amarahku ada 1.200. Lebih baik tunggu sampai 1.500 buat menukar kekuatan tingkat awal atau nabung sampai 2.000 buat membaca pikiran. Kakak, kenapa? Waktu di panti asuhan nggak pernah makan makanan seperti ini. Aku sudah bosan makan kepiting raja ini. Mau nggak aku ajari cara makannya? Lina, kau ngapain sih? Makan jangan bicara, tidur jangan bersuara. Aku cuma mengajarinya aturan di meja makan. Rosa, gak apa-apa. Tingkat amarah Rosa plus 200. Cepat bawa Rosa ke rumah sakit. Akhirnya tenang juga. Gigiku copot. Sialan Lina itu. Kalau bukan karena dia, mana mungkin Rosa jadi begini? Surya, dari awal aku sudah gak setuju kau bawa gadis liar itu pulang. Hari ini dia berani menyentuh Rosa, besok dia berani menyentuh kita. Kalian sama sekali nggak paham. Aku bawa dia pulang karena... Halo, Pak William. Kenapa kau cari aku? Pak Leo menyuruhmu datang ke kantor besok. Ada yang mau dia sampaikan. Oh, baik. Aku akan atur sekarang. Surya, apa kau benar-benar akan biarkan gadis liar itu terus tinggal di rumah? Lina tinggal di rumah kita. Soal ini nggak bisa ditawar. Surya, kembali kau!
Bang, aku takut sekali kalau Lina akan sakiti kalian. Rosa, tenang saja. Meski kita nggak bisa mengusirnya dari rumah, aku tetap akan tunjukin siapa sebenarnya tuan keluarga Gunawan. Bang, apa cara itu benar-benar bisa? Selama ada alasannya, meski kita pukul Lina sampai setengah mati, ayah nggak akan ngomong apa-apa. Oke, aku ikuti kata abang. Lina, buka pintunya! Lina, dasar jalan gak tahu malu. Cepat buka pintu! Berisik banget! Pagi-pagi teriak-teriak yang gak tahu bakal ngira kalian nangisin orang mati. Dasar gak tahu malu. Kembalikan kalung Rosa sekarang. Bang, jangan bicara begitu sama kakak. Kakak pasti gak sengaja ambil kalungku. Kalung apa? Masih berani menyangkal. Keluarga kita gak akan mentoleransi pencuri kayak kau. Jangan samakan ini dengan panti asuhan. Kakak, kembalikan kalung itu ya. Mau berapapun akan kubayar. Pagi-pagi sudah datang menuduh aku. Kakak, kalung itu hadiah ulang tahun dari ibu. Itu sangat penting bagiku. Kau nggak punya ibu. Kau nggak akan mengerti. Sistem, kalau dia kupukul sampai mati, apa masih bisa dapat tingkat amarah? Orang mati nggak bisa menghasilkan tingkat amarah. Mengerti. Asal nggak mati bisa terus panen poin, menukar kekuatan tingkat awal, bisa lawan 10 orang, benar? Benar, Nona. Kekuatan tingkat awal 1 lawan 10 memungkinkanmu mengalahkan 10 pria dewasa dengan mudah. Ada 8 orang. Lebih dari cukup. Kenapa? Masih mau memukul kami? Sombong. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Untuk sekarang belum. Bagus kalau tahu diri. Saran dariku, cepat serahkan barangnya. Lalu lumpuhkan kedua tanganmu sendiri. Kalau enggak... Kau? Tadi kau bilang aku nggak punya ibu ya? Kakak, aku salah bicara. Jangan marah. Aku cuma mau kalungku kembali. Dasar anak yatim. Siapa bilang aku nggak punya ibu? Kau, jalan! Berani-beraninya kau memukulku. Tingkat amarah Rosa plus 200. Kau memang pantas dipukul, ladang poinku. Bang! Sistem, tukar kekuatan tingkat awal. 1 lawan 10. Menukar 1500 tingkat amarah. Penukaran berhasil. Sekarang, aku bisa lawan 10 orang. Sekarang, aku bisa lawan 10 orang. Lina, kau pikir kau siapa? Badanmu kecil begitu, masih berani bilang bisa lawan 10. Bang, cepat suruh mereka bereskan jalan ini. Lina, kayaknya hari ini kalau kami gak kasih pelajaran, kau gak akan mengaku salah. Pengawal, hajar dia bisa-bisa. Bang, dia cuma gertak sambal. Nanti setelah tangan dan kakinya dipatahkan, dia pasti tahu salah. Siapa? Yang mau maju duluan? Ngapain bengong? Masa kalian percaya gadis liar ini bisa melawan 10? Cepat maju! Kalau begitu, keroyok saja. Ya! Hajar terus! Ya! Ini gak mungkin! Sekumpulan sampah, keroyok dia! Kalian bilang, aku mencuri, kan? Kau, jangan mendekat! Aku memang gak mencuri. Tapi, aku bisa memukul. Kau gak boleh sentuh kami. Sekarang belum giliranmu pegang kendali keluarga. Benar! Ibu kandungmu sudah mati. Kalau kau berani memukul kami, ayah dan ibu gak akan melepaskanmu. Mulut kalian bau banget ya. Hari ini akan kubersihkan baik-baik. Enggak! 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 Jangan! Enggak! 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 Ngomong dong, kok diam saja?
Tingkat amarah Rosa plus 1000. Lina, hentikan! Masih berani melawan? Lina, Adikku sayang, bukannya aku mau ke kamar kakak buat cari kalungmu yang katanya dicuri. Kalungnya belum ketemu kan? Kenapa kabur? Kak, aku baru ingat. Kalung itu ternyata dibawa pelayan untuk dipoles. Artinya, kau sengaja menuduh aku. Salah paham. Semuanya salah paham. Salah paham. Lina, nggak akan kubiarkan kau menindas Rosa. Memang aku memukulnya? Lalu kau mau apa? Aku akan lapor ke ayah dan ibu. Dasar anak SD masih ngadu ke orang tua. Terus kenapa? Ayah ibu pasti memihak kami. Tunggu saja sampai mereka pulang. Habislah kau. Aku sarankan, kalian mulai sadar diri. Jangan cari masalah lagi denganku. Kalau enggak, lain kali kepala kalian yang akan kuhancurkan. Pergi kalian. Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah punya kemampuan untuk melindungi diri. Lalu, langkah berikutnya. Di kehidupan sebelumnya, gak lama setelah kakek meninggal, Surya mengusirku dari rumah. Dibiarkan Rosa menyiksaku sampai mati. Langkah selanjutnya, selamatkan kakek. Bukankah sudah kubilang jangan mengikutiku? Surya, sebenarnya apa yang kau sembunyikan dariku? Kenapa kau biarkan Lina si jalan itu tetap tinggal di rumah? Itu permintaan Leo. Apa? Apa? Kok dia bisa tahu? Kalau bukan karena dia menemukan Lina, kau kira aku mau membawanya pulang? Seandainya dulu aku tahu harusnya dia. Kau tunggu di luar. Aku mau dengar dulu apa maksud Leo. Ya? Masuk. Pak Leo, kau nggak apa-apa? Untuk sementara belum mati. Tapi nggak lama lagi. Orang baik selalu dilindungi langit. Lihatlah. Sudah, aku tahu. Umurku nggak lama lagi. Kali ini kau dipanggil karena satu hal. Surat wasiat buat Lina. Benar. Di dunia ini, hanya dia yang berhak mewarisi harta. Kau ingin mengakui hubungan dengannya? Enggak. Justru dengan memutus hubungan dengannya, aku bisa melindunginya dengan lebih baik. Warisan ini sudah bersih. Enggak seorang pun bisa melacak keterkaitannya denganku. Setelah aku mati, warisan ini akan otomatis berpindah ke atas nama Lina. Pak Leo, usia Lina masih terlalu muda. Takutnya... Kau keberatan? Kau keberatan? Oh, enggak. Aku sepenuhnya mengikuti pengaturanmu. Lina, juga putrimu. Kedepannya, rawat dan bimbing dia dengan baik. Keluarga Gunawan bukan mustahil punya kesempatan jadi keluarga yang paling berpengaruh. Aku mengerti. Pergilah. Ah, Pak Leo, dokter bilang waktumu tersisa sekitar 3 bulan lagi. Kau nggak berniat mengakui hubunganmu dengan Nona Lina? Nggak perlu. Selama dia bisa. Hidup sehat dan bahagia, itu sudah cukup. Tapi, jangan dibahas lagi. Kau harus melindungi Lina secara diam-diam sampai dia berhasil mewarisi harta itu. Ingat, jangan sampai dia tahu. Baik. Gimana? Apa Leo menemukan sesuatu?
Enggak. Tapi Leo nggak akan hidup lama lagi. Itu kabar bagus. Begitu Leo mati, nggak akan ada lagi yang bisa menyelidiki kejadian dulu. Kita juga nggak perlu lagi melihat muka Lina. Tapi Leo menyerahkan seluruh warisannya kepada Lina. Juga ada banyak klausul perlindungan di perjanjian itu. Pada dasarnya, hampir nggak mungkin memindahkan aset-aset itu tanpa lewat Lina. Lina cuma perempuan gila yang nggak berpendidikan. Begitu Leo mati, bukannya gampang buat menghancurkan dia. Kau punya cara? Selama dia tanda tangan di perjanjian itu, kendali sepenuhnya ada di tangan kita. Lakukan saja seperti yang kau bilang. Berita darurat, pada tanggal 8 Desember, pimpinan grup Hartono Leo Hartono meninggal dunia setelah mengalami luka parah akibat serangan 3 bulan lalu. Orang ini kayaknya pernah lihat. Kami sudah pulang. Ayah, ibu, kenapa baru pulang? Hari ini lagi senang. Kami pergi beli hadiah buat kalian. Terima kasih, ayah. Kalau begitu, kakak. Ayah, ibu. Tutup mulutmu. Jangan panggil aku ayah. Coba lihat dirimu. Sedikit pun gak pantas disebut nona besar keluarga Gunawan. Aku gak punya anak sepertimu. Ayah, kalau ayah sebegitu membenciku, kenapa nggak biarin aku pergi saja? Sekarang, kau boleh pergi. Sekarang tanggal 8 September. Kakek mungkin sudah diserang. Tapi aku nggak bisa ilmu medis. Nona, kau lupa sama aku? Kau juga bisa menukar ilmu medis. Nona, bisa menukar ilmu medis atau menukar kemampuan medis. Kalau belajar medis sekarang jelas sudah terlambat. Kalau menukar kemampuan medis butuh berapa? Kemampuan medis tingkat awal butuh 1.500 tingkat amarah. Bisa menyembuhkan sebagian besar luka luas. Tingkat menengah butuh 2.000 tingkat amarah. Bisa menyembuhkan sebagian besar luka dalam. Tingkat tinggi butuh 2.500 tingkat amarah. Menghidupkan orang mati, memulihkan daging dan tulang. Tetap harus mengandalkan Rosa ya. Kayaknya aku memang harus lebih sering berurusan dengannya. Cang. Masih berani turun? Ini rumahku. Cang. Masih berani turun? Ini rumahku. Kenapa aku nggak boleh turun? Ayah, ibu, lukaku dan Rosa semua gara-gara Lina. Begitu kalian pergi, dia pukul kami. Ayah, ibu, jangan salahkan kakak. Dia juga bukan sengaja memukul kami. Dengar, Lina. Kau dibawa pulang bukan buat menyiksa abang dan adik. Aku menyiksa mereka. Kenapa ayah nggak tanya dulu apa yang mereka lakukan tadi pagi? Apapun alasannya, memukul abang dan adik tetap salahmu. Mulai hari ini, kau nggak boleh keluar rumah. Sampai kau belajar aturan keluarga Gunawan. Gak mau membiarkanku keluar ya? Hah. Aturan keluarga Gunawan? Apa maksudnya aturan keluarga itu harus dipukul tanpa melawan dan dimaki tanpa membalas? Jadi maksudmu mereka yang mulai duluan? Mana mungkin? Johan dan Rosa berpendidikan dan tahu tata krama. Mana mungkin mereka menyerangmu? Jadi maksudmu yang salah cuma aku saja? Sejak kecil kau hidup di panti asuhan. Kalau berantem masih bisa kupahami. Tapi kau nggak seharusnya main tangan dengan keluargamu. Pertama, mereka bukan keluargaku. Kedua, mereka yang cari masalah dan pantas dipukul. Keras kepala. Kok aku bisa punya anak sepertimu? Bodoh sekali. Kok bisa aku punya ayah sepertimu? Kau? Waktu masih di panti asuhan dulu, selalu ada orang-orang yang suka mencuri kecil-kecilan. Jadi aku terbiasa memasang kamera di depan pintu kami. Gak kusangka saat aku kembali ke keluarga Gunawan, kebiasaan itu masih ada gunanya. Bukan begitu. Kalungku hilang. Jadi aku terlalu panik. Aku takut kakak memukul kami. Makanya aku panggil para pengawal. Kau takut aku akan menyentuhmu, jadi kau panggil pengawal sebanyak itu buat mendobrak pintuku. Kau justru takut aku masih bisa hidup ya? Bukan begitu. Meski itu salah paham, nggak boleh memukuli mereka sampai seperti itu. Kalau menurut hukum, perbuatan mereka itu
termasuk membuat keributan dan berniat menerobos wilayah orang. Aku pembelaan diri yang sah. Kalau kalian gak puas sama hasil ini, silakan lapor polisi. Enggak, jangan lapor polisi. Lina, kali ini memang salah paham. Menurutku masalah ini cukup sampai di sini saja. Sampai di sini? Kalau yang disalahpahami hari ini adalah Rosa, apa ayah juga akan bilang sampai di sini? Ayah pasti akan memutar otak buat tenangin dia, kan? Kali ini memang kami yang salah. Katakan saja, kau mau kompensasi apa? Kalimat ini yang kutunggu-tunggu. Karena keluarga ini jelas nggak bisa menerima aku juga nggak perlu terus tinggal di sini. Mulai hari ini, aku memutus hubungan dengan keluarga Gunawan. Ini kata-katamu sendiri, gak boleh ditarik lagi. Kakak, kalau kau tetap mau pergi, aku hormati pilihanmu. Kalau putus hubungan sama Lina, warisan Leo bukannya jadi gak ada hubungannya sama keluarga Gunawan. Gak bisa. Sama sekali gak bisa. Lina, kau jangan gegabah. Kalian berdua juga. Kita ini satu keluarga. Mana bisa biarin Lina ninggalin keluarga Gunawan. Bu, itu kan dia sendiri yang bilang. Apa hubungannya sama kami? Bu, dia sendiri yang gak mau tinggal di sini. Kami juga gak bisa apa-apa. Lina, kau adalah anakku. Di dunia ini, aku satu-satunya keluargamu. Mana bisa putusin hubungan sama aku? Iya, Lina. Kalau kau pergi dari rumah ini, kau bakal balik ke kehidupan kayak dulu lagi. Mending tetap di sini. Hidup yang baik. Jangan ekstrim begitu. Iya, Lina. Jangan gegabah. Sini, kita duduk, bicara pelan-pelan, ya? Benar saja, mereka tetap nggak mau aku pergi. Bisa saja kalau kalian tetap mau tahan aku di keluarga ini, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Apapun aku setuju. Di sini, kebanyakan orang bodoh. Aku nggak nyaman tinggalnya. Terus kau mau tinggal di mana? Aku mau tinggal di sekolahnya Rosa. Masuk asrama. Kalau dia terlalu banyak kontak orang luar, nanti rencananya jadi susah. Ini... Menurutku, nggak masalah Lina sekolah. Bu, Tapi, kau harus tanda tangani ini. Ternyata benar, sama seperti kehidupan sebelumnya. Kalau Lina meninggal secara nggak terduga, semua aset atas namanya langsung pindah ke grup Gunawan. Aku mana mungkin punya aset? Kau nona besar keluarga Gunawan, mana mungkin gak punya aset? Kartu ini untukmu. Itu kartu hitam khusus keluarga Gunawan. ayah, itu bukti pewaris keluarga Gunawan. Apa hak ayah kasih ke dia? Kenapa gak boleh? Lina kan anakku. Dia nona besar keluarga Gunawan. Apa yang bisa kalian punya? Dia juga berhak punya. Benar. Kalian nanti harus belajar terima Lina dan hidup rukun dengannya. Kedepannya, dia akan mewarisi grup Gunawan bareng kalian. Apa? Kalau begitu, aku nggak sungkan lagi. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu, perjanjian ini... Di kehidupan sebelumnya, aku tertipu tanda tangan di perjanjian ini. Alhasil nggak bisa tarik uang pakai kartu hitam. Perlakuan yang terima makin lama makin buruk. Apa hubungannya sama perjanjian ini? Tentu ada hubungannya. Kedepannya, kau akan punya hak atas banyak aset grup Gunawan. Itu pasti akan menarik perhatian orang luar. Lina, hati manusia nggak bisa ditebak. Orang yang punya niat buruk sama keluarga kita banyak. Tapi selama kau tanda tangan perjanjian aset ini, meski orang luar mau sakiti kau, dia juga tahu nggak akan bisa ambil aset keluarga Gunawan. Dengan begitu risiko kau disakiti jadi kecil. Jadi ini buat lindungin aku. Tentu saja. Bukan cuma kau yang tanda tangan, kami semua juga tanda tangan. Perlindungan. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar percaya. Sekarang kupikir-pikir lagi, kemungkinan besar kakek hampir meninggal dan tunjuk aku sebagai pewaris. Mereka memakai perjanjian ini untuk merampas warisan yang kakek tinggalkan. Ayah dan ibu mau lindungi kita. Aku mau tanda tangan. Aku juga mau. Selama kau tanda tangan perjanjian ini, aku langsung atur kau ke sekolah Rosa untuk sekolah dan tinggal di asrama. Benar. Dengan perjanjian ini sebagai jaminan, kami juga lebih tenang kalau kau di luar sana. Baik, aku dengarkan ayah. Aku tanda tangan sekarang. Tapi, aku masih punya satu syarat lagi. Syarat apa lagi? Besok kau harus mengumumkan di depan seluruh sekolah kalau aku ini putri kandung keluarga Gunawan. Gak bisa!
Aku ini putri kandung keluarga Gunawan. Gak bisa. Aku mau ayah umumkan identitasku. Sejak kapan putri palsu boleh ikut bicara? Tingkat amarah Rosa plus 100. Hah? Aku cuma takut kalau kakak tiba-tiba umumkan identitas di sekolah. Nanti timbul gosip aneh yang akan berdampak ke keluarga Gunawan. Benar. Kalau tiba-tiba ada satu putri lagi, orang-orang pasti banyak bicara. Ayah, bagaimana menurutmu? Asal dia tanda tangan, urusan lain belakangan. Bisa? Aku setuju syaratmu. Setelah kau tanda tangan, aku langsung suruh orang urus proses masuk sekolah. Dengan sistem yang kupunya, kakek nggak akan mati. Aku juga nggak akan mati. Nanti seluruh grup Gunawan akan jadi milikku. Baiklah, aku tanda tangan sekarang. Baiklah, aku tanda tangan sekarang. Demi aku mati tanpa suara, Surya pasti tunda pengumuman identitasku. Kalau begitu aku cuma bisa gerak sendiri. Sudah. Ayah, sini duduk dulu. Ayah sudah capek, aku pijatin punggung ayah. Lina, nanti di sekolah, belajar yang baik. Sama orang yang gak ada urusan, jangan dekat-dekat. Takut aku hubungi orang yang kakek siapkan buat lindungi aku ya? Iya, aku dengarkan ayah. Kau cari Pak Rusman buat siapkan berkas sekolah. Besok langsung masuk sekolah. Baik, aku pergi dulu. Pergilah. Lina, sialah. Aku nggak akan biarkan kau berhasil. Nona, silakan naik mobil. Maaf ya kak, mobilnya sudah nggak muat. Terpaksa kau ke sekolah sendiri. Ada 3 kursi, kok bisa nggak muat? Kursi ini buat Ciko. Masa kakak mau rebutan kursi sama anjing? Aku sih nggak perlu rebutan kursi sama anjing. Syukurlah kau tahu diri. Rosa, ayo pergi. Kalau begitu, terpaksa kau ke sekolah sendiri ya? Lina, kau ngapain? Aku ngerebutan kursi sama anjing, tapi itu bukan berarti anjing boleh rebut kursiku. Tingkat amarah Rosa plus 100. Ayah, ibu, aku cuma bilang ke kakak kalau mobilnya sudah nggak muat. Aku nggak nyangka dia bakal semarah itu. Iya. Kau cuma bilang mobilnya nggak muat. Tentu bukan mau suruh aku jalan kaki ke sekolah, kan? Kupikir kakak sudah terbiasa jalan kaki ke sekolah. Ayah, kau sudah janji hari ini mengumumkan di depan sekolah kalau aku ini putri kandung. Ayah nggak mungkin mau biarin aku jalan kaki ke sekolah, kan? Mana mungkin. Suruh Pak Rusman yang antar kau. Ayah nggak ikut aku. Hari ini aku masih ada urusan besar. Soal umumkan identitas nggak usah buru-buru. Kau juga jangan ambil keputusan sendiri. Soal ini aku akan atur pelan-pelan. Nanti pasti aku umumkan dengan meriah. Benar saja, dia memang nggak niat umumkan. Baik, kalau begitu aku pergi sendiri. Dadah. Dadah. Ayah, jadi aku dan Rosa gimana? Di rumah banyak mobil. Kau pakai mobil lain buat antar Rosa. Satu lagi, kalian ingat baik-baik. Di sekolah, jangan biarkan ada banyak orang yang perhatiin Lina. Baik, aku mengerti. Rosa, menurutku ayah juga sebenarnya nggak mau akui si Lina ini. Tentu saja. Lina, begitu sampai di sekolah, siap-siap saja. Pak Rusman, belok kiri di depan. Nona, itu jalan ke rumah sakit. Kalau ke sekolah itu lurus. Ke rumah sakit dulu,
baru ke sekolah. Baik. Kalau kau nggak mau umumkan, aku umumkan sendiri. Itu mobil keluarga Gunawan kan? Kok yang turun bukan Rosa? Jangan-jangan keluarga Gunawan punya putri kedua. Halo semuanya, aku Lina. Aku dari... Rosa, akhirnya aku datang. Kamu sudah tunggu lama. Iya, hari ini kenapa ganti mobil? Keluarga kami punya banyak mobil. Kami bebas gonta-ganti mobil. Terus dia siapa? Kenapa naik mobilmu? Dia anak angkat keluarga Gunawan dari panti asuhan. Aku kasihan sama dia, jadi aku kasih mobil itu. Biar dia nggak naik bus ke sekolah dan bikin malu keluarga Gunawan. Oh, ternyata anak angkat. Aku pikir orang penting mana. Pak Surya baik sekali ya. Siapa tahu anak yang besar di panti asuhan punya niat apa. Jangan bicara begitu. Aku percaya dia pasti bisa sadar posisi diri dan belajar bersyukur. Kak, kau setuju kan? Kau setuju kan? Aku? Belajar bersyukur? Lina, jangan lupa apa yang ayah bilang. Dia nggak izinkan kau sembarangan umumkan identitas di sekolah. Aku mau umumkan ya terserah aku. Kau mau apa? Selama ayah nggak akan ada yang percaya omonganmu. Meski kau umumkan, kau cuma akan mempermalukan diri. Kayaknya barang yang tadi kusiapkan sebentar lagi terpakai. Kau benar. Aku ikuti kau. Syukurlah kalau kau tahu diri. Sudah, jangan ribut lagi. Oh iya, Lina, berkas masuk ke sekolahmu sudah kami terima. Aku antar ke kelas biasa. Kelas biasa. Menurut kata ayah, aku seharusnya masuk kelas unggulan. Kau cuma anak angkat, masih mau masuk ke kelas unggulan. Sudah bagus Pak Surya mau masukin kau ke sekolah elit. Masih berharap dia atur kau masuk kelas unggulan. Bu Guru, apa masuk kelas unggulan di sekolah elit ini bukan dilihat dari nilai, tapi dari latar keluarga? Mana mungkin, siswa kelas unggulan cuma yang punya kualitas menyeluruh paling baik. Bu Guru, jadi maksud ibu kualitas menyeluruhku lebih rendah dari mereka? Rosa bilang kau besar di panti asuhan, gak dapat pendidikan layak, dasarmu lemah, masuk ke kelas biasa. Semua itu juga demi kebaikanmu sendiri, biar kau bisa ikuti pelajaran. Tapi setauku dari 10 mata pelajaran Rosa, ada 9 yang nilainya merah. Jangan-jangan yang kalian sebut kualitas menyeluruh itu maksudnya tingkat gagal secara menyeluruh. Maksudnya tingkat gagal secara menyeluruh. Jangan bicara omong kosong. Tingkat amarah Rosa plus 100. Lina, nilai bukan segalanya. Rosa dulu pernah menang juara satu lomba seni tingkat provinsi, dan itu bukti kualitas menyeluruhnya. Kalau kau juga bisa menang lomba, aku izinkan masuk kelas unggulan. Kedengarannya nggak susah. Besar mulut kau. Kau kira sama? Ini bukan lomba panti asuhan. Gadis desa memang gak tahu apa-apa. Kau bahkan belum tentu punya syarat buat daftar lomba yang kami ikuti. Iya. Jangan-jangan kau mengira kau ini nona besar keluarga Gunawan. Waktu Rosa mengikuti lomba seni dulu, biaya daftarnya saja 1 miliar. Tanpa uang dan status, ambang lomba pun kau gak bisa sentuh. Ujung-ujungnya tetap soal uang dan kuasa. Nona Lina, hasil tes DNA yang Anda minta pagi ini sudah keluar. Nona Lina, hasil tes DNA yang Anda minta pagi ini sudah keluar. Akhirnya selesai juga. Kalau begitu, kayaknya aku nggak punya peluang. Bu Guru, aku boleh ikut ke kelas unggulan buat lihat-lihat? Tentu saja. Kau mau apa? Wawasanku kan dangkal. Aku mau ikut lihat buat tengok sedikit gaya para siswa kelas unggulan. Lumayan tahu diri. Kalau begitu, biar kau tengok baik-baik. Apa yang kau ketawain? Kalau ketawa lagi nggak aku izinkan kau tengok. Nggak apa-apa. Aku pasti akan tengok baik-baik. Jangan coba-coba buat masalah. Bu Guru, ayo ke kelas. Ayo. Halo, cetak laporan tes DNA itu 10.000 lembar. Kirim ke sekolah elitnya pakai drone ya, biar cepat. Sekalian biar satu sekolah lihat semua.
Kak Samuel, Rosa sudah datang. Rosa, kenapa baru datang? Hari ini baru mulai sekolah. Aku siapkan hadiah spesial buatmu. Terima kasih Kak Samuel. Tadi aku sempat ketahan sebentar di gerbang sekolah. Kenapa? Ada yang ganggu kau? Biar ku kasih pelajaran. Bukan. Cuma ada murid pindahan dari panti asuhan minta aku ajak dia buat tengokin kelas unggulan. Tengokin? Itu kata buat orang mati kan? Apa? Jadi kau bilang kami orang mati, berani kau permainkan kami? Kau ini cari mati ya? Anak angkat keluarga Gunawan berani sama kami. Kau nggak tahu kami dari keluarga elit Kota Selatan. Maaf ya, aku juga dari keluarga elit. Lina, di sini semua orang punya status tinggi. Kalau kau berani asal ngomong, ayah nggak akan ampuni kau. Yang ku cari memang orang-orang berstatus tinggi. Yang ku cari memang orang-orang berstatus tinggi. Minggir. Ayo. Halo semuanya, biar aku perkenalkan diri. Namaku Lina. Aku putri kandung keluarga Gunawan dari Kota Selatan. Apa? Kau putri kandung keluarga Gunawan? Kalau begitu Rosa... Rosa itu cuma anak yang lahir dari pembantu di rumahku. Putri palsu yang merebut identitasku. Juga orang rendahan yang paling hina di mata kalian. Kau ngaco! Tingkat amarah Rosa plus 300. Jadi selama ini dia pura-pura. Jangan dengarkan dia. Dia cuma anak angkat yang keluarga Gunawan ambil dari panti asuhan. Akulah putri kandung keluarga Gunawan. Aku percaya Rosa, keluarga Halim dan keluarga Gunawan menjalin kerjasama bisnis bertahun-tahun. Gak pernah sekalipun Pak Surya bilang ada putri kandung yang terlantar di luar. Benar. Kalangan elit Kota Selatan cuma gitu-gitu aja. Kalau memang ada, mana mungkin kami nggak tahu. Menurutku si Lina ini kebanyakan nonton drama putri palsu. Di dunia nyata, mana ada putri kandung yang terlantar? Lina, ku niat baik ajak kau ke kelas unggulan, kau malah mau rebut identitasku. Cuma seorang anak panti asuhan sepertimu mau ngomong apapun, gak akan ada yang percaya. Santai saja, bukti yang bakal bicara buat aku. Bukti apa yang kau punya? Sudah datang. Wah, apa ini? Apa ya sekali? Apa itu? Silakan terima paket Anda. Inilah buktinya. Wah, Ya ampun. Wah, apa sih? apa ya? Coba lihat. Ini benar ya? Yang Lina bilang ternyata benar. Dia putri kandung keluarga Gunawan. Lihat ini. Di sini tertulis antara Rosa dan Surya nggak ada hubungan darah. Dia benar putri palsu. Jangan lihat! Jangan lihat! Jadi kaulah putri palsu yang merebut identitasnya. Pantas dulu kau berani suruh-suruh aku. Bukan begitu! Semua ini palsu! Anak pembantu pun bisa masuk kelas unggulan sekolah elit. Benar-benar pencemaran udara. Menurutku, Rosa seharusnya keluar dari kelas ini. Tingkat amarah Rosa plus 300. Rosa! Lina, tunggu saja kau. Menurutku, yang pantas jadi murid kelas unggulan itu ya Lina. Iya benar, Lina. Masuk kelas kami saja, kami semua menyambutmu. Masuk kelas kalian. Aku nggak tertarik. Hei, Astaga, Rosa ternyata putri palsu. Lina sialan. Semua gara-gara dia. Rosa, apapun yang terjadi, aku tetap percaya kau. Kak Samuel, terima kasih. Lina itu cuma gadis liar. Jelas-jelas saya dan ibu gak mau akui dia. Dia malah... Aku tahu gimana Pak Surya memperlakukanmu. Tenang, biar aku yang kasih pelajaran buat Lina. Tapi dia kuat banget. Kemarin kami panggil banyak pengawal tetap kalah. Aku dari keluarga bela diri kuno. Sekuat apapun dia, gak mungkin kalahkan aku. Aku suruh orang panggil dia keluar.
Sekarang aku punya 2000 tingkat amarah. Bisa tukar kemampuan medis tingkat menengah. Seharusnya cukup buat selamatkan kakek. Tapi kalau kumpul sampai 2500 buat tingkat tinggi, harusnya lebih aman. Hei Lina, Kak Samuel minta kau ke pintu belakang. Mau nindas aku ya? Kesempatan panen poin datang lagi. Oke, aku kesana sekarang. Lumayan tahu diri. Nanti kau minta maaf yang benar ke Kak Samuel. Bisa jadi... Banyak omong, tunjukin jalannya. Kenapa? Cari jalan kabur. Siapa yang kabur enak saja. Apa Rosa nggak bilang? Kemarin dia ku hajar sampai babak belur. Lina, aku suruh kau datang buat hitung-hitungan. Jangan kira punya sedikit tenaga saja sudah hebat. Kak Samuel itu dari keluarga bela diri kuno. Aku petarung tingkat 3. Beda sama orang biasa. Hari ini, aku wakili Rosa buat balas dendam. Berhenti! Kau petarung tingkat 3. Kenapa? Takut. Sekarang kau berlutut dan minta maaf ke Rosa. Masih sempat. Sistem, aku bisa lawan dia. Nona, kekuatanmu setara petarung tingkat 5. Lawan dia seperti hajar bocah. Kelihatannya hari ini yang berlutut itu kalian semua. Kau sangat sombong. Kak Samuel, cepat hajar dia. Karena kau nggak tahu diri. Ku hajar kau sampai berlutut, mohon ampun. Hentikan! Siapa kau? Beraninya ganggu urusanku. Keluargamu nggak pernah ajari. Jangan nindas teman. Kok suara ini familiar? Kalian bukan orang keluarga Gunawan. Kami ditugaskan untuk mengawal Anda. Pak William, jangan-jangan dia orang suruhan kakek. Kak Lina, pantas saja kau nggak takut. Ternyata di luar kau gandeng om-om ya. Kotor sekali mulutmu. Hari ini aku wakili Surya buat ajari kamu yang benar. Tunggu. Ini urusanku. Karena Samuel yang cari gara-gara, maka aku sendiri yang kasih dia pelajaran buat diingat. Nggak tahu diri. Tadi kalau bukan om-om ini yang tahan pukulanku, sekarang kau sudah nggak bisa bicara. Apapun nggak bisa, cuma jago bacot. Aku kasih kesempatan. Ayo pukul aku. Kalau kau mau cari mati, jangan salahkan aku kalau nggak sopan. Petarung tingkat 3 cuma segini. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Lina, beraninya kamu hajar Kak Samuel. Dia itu dari keluarga bela diri kuno di Kota Selatan. Aku hajar. Terus kenapa? Sekarang giliranmu. Aku... Ya. Rosa. Kalian benar-benar sepasang burung cinta yang malang. Kak Samuelmu ini ternyata cinta mati sama kamu. Kubunuh kau nanti. Tingkat amarah Rosa plus 200. Yang harus kau bunuh itu Kak Samuelmu. Dia yang pukul kamu. Hei Lina, kau berani menghindar. Kau bodoh ya? Kenapa aku nggak boleh menghindar? Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku pukul Rosa? Jadi maksudmu semua ini salahku? Iya. Kalau memang semua salahku, berarti aku harus lebih serius lagi mukul kalian. Jangan mendekat. Nanti aku lapor ayah dan ibu kalau kau nindas aku. Bodoh, jangan banyak omong. Tingkat amarah Rosa plus 500. Rosa, kau nggak apa-apa? Lina sialan. Aku pasti akan lapor ayah dan ibu.
Ayah, Lina mukul aku lagi di sekolah. Apa? Berani sekali dia buat hal seperti itu. Dia bukan cuma mukul aku, juga mukul Kak Samuel dari keluarga Halim. Anak durhaka itu. Beraninya dia sentuh anggota keluarga Halim. Iya, kalau masih biarin dia di sekolah, entah masalah apa lagi yang bakal dia buat. Rosa, jangan panik dulu. Ayah dan ibu terbang malam ini. Besok pagi sudah sampai sekolah. Sekarang kau lapor guru dulu. Pokoknya jangan biarin Lina buat masalah lagi. Oke. Maaf, Rosa. Aku nggak lindungi kau dengan baik. Kak Samuel, ini bukan salahmu. Semua gara-gara Lina. Beraninya. Lina mukul kita. Tenang. Aku antar ke UKS dulu. Habis itu aku panggil ayah. Besok, biar sekolah keluarkan dia. Pak William! Pak William, aku kenal suaramu. Kau salah orang. Aku bukan dia. Enggak. Aku tahu. Kau orangnya kakek Leo. Aku mau ketemu dia. Di mana kau? Pak Leo nggak akan temui kau. Aku bisa selamatkan dia. Apa kau serius? Kakek. Lina? William, kenapa kau Pak Leo, maaf, aku. keluar? Aku dan kau nggak ada hubungan. Enggak. Aku tahu. Kau adalah kakekku. Selama ini, kau yang terus suruh orang cari aku. Kau juga yang bawa aku ke keluarga Gunawan. Pak Leo, aku lihat Nona Lina terus ditindak. Aku gak tahan, makanya turun tangan. Karena itu Nona Lina tahu kebenarannya. Apa? Ada yang berani menindas cucuku? Kakek gak apa-apa. Kakek, aku gak apa-apa. Semua orang yang nindas aku, sudah aku habisi. Lina, semua salah kakek. Dulu, ibumu dibunuh musuh. Aku sudah berusaha keras jauhkan hubungan kita. Nggak kusangka kau tetap terseret juga. Pak Leo, yang menindas Nona Lina bukan orang-orang ini. Jadi siapa? Rosa, anak angkat Surya. Apa? Kakek, aku tahu kau punya alasan. Tapi aku sama sekali nggak bahagia di keluarga Gunawan. Di mata Surya, cuma ada anak haram itu dan anak angkatnya. Dia sama sekali nggak peduli sama aku. Ternyata Surya, beraninya dia perlakukan putri kandungnya seperti itu. Kakek, Dokter! Dokter! Cepat! Sistem, tukar kemampuan medis tingkat tinggi. Menukar 2.500 tingkat amarah. Penukaran berhasil. dokter, biar aku yang obati kakek. Anak kecil dari mana ini? Kalau nggak paham, jangan asal bicara. Pak Leo, sebelum Nona Lina datang, dia bilang punya cara buat selamatkan Anda. Pasien sudah lanjut usia. Lukanya akibat ledakan. Di tubuhnya ada banyak serpihan beracun. Kami cuma bisa tahan hidupnya. Dia bisa punya cara apa? Kalau luka karena serpihan, tinggal keluarkan saja kan? Kau tahu apa? Perkiraan kasarnya, di tubuh pasien ada setidaknya 300 serpihan. Tersebar di seluruh tubuh dengan kedalaman berbeda-beda. Operasi angkat sangat beresiko. Salah sedikit pasien bisa langsung meninggal. Jelaskan ke kalian yang belum pernah mati juga percuma. Dokter, kau benar. Tapi aku beneran punya cara. Percaya sama aku. Biar aku yang obati ya. Enggak bisa. Aku harus tanggung jawab atas pasien. Lina, kau benar-benar punya cara. Kakek, percaya sama aku, ya? Kakek percaya. William, gimana pun, waktuku nggak lama lagi. Lebih baik, biarkan Lina coba habis-habisan. Kalau aku mati, kau dan saudara-saudaramu rawat Lina dengan baik. Kakek, tenang saja. Aku nggak akan biarkan kau kenapa-napa. Kau ngapain? Tanpa masker oksigen, gimana dia bisa bertahan? Nggak masalah. Cukup disembuhkan saja. Beres kan?
Mana mungkin? Kakek sudah bangun? Penyakitmu sudah kuobati. Gimana rasanya? Rasanya, aku pulih sepenuhnya. Lina, gimana kau melakukannya? Aku cuma begini dan begitu, lalu beres. Kalau kau nggak mau bilang, nggak apa-apa. William, tadi kau bilang Surya berani membiarkan anak angkatnya nindas Lina, iya? Pak Leo, aku lihat sendiri. Ini salahku. Kalau aku sadar lebih awal, Nona Lina nggak perlu menderita sebanyak itu. Dia berani lakukan itu. Berarti sudah waktunya dia tahu gimana grup Gunawan bisa naik selangkah demi selangkah sampai posisi sekarang. William, bawa orang. Kita ke rumahnya. Siap. Kakek, tunggu. Kenapa, Lina? Apa kau nggak mau kakek balaskan dendammu? Kakek. Urusan keluarga Gunawan, biar aku yang urus sendiri. Sekarang tubuh kakek baru pulih. Kakek perlu istirahat. Nggak bisa. Karena hubungan kita sudah terbuka. Aku nggak boleh kau menerima sedikit pun perlakuan buruk. Tapi kakek, pihak yang menyerang kakek belum kita temukan. Aku khawatir sama kakek. Mereka cuma berani bergerak diam-diam. Kalau mereka berani muncul, sekalian saja kubereskan. Sistem, tukar informasi soal pihak yang serang kakek. Menukar 300 tingkat amarah, penukaran berhasil. Nona, pihak yang menyerang kakekmu adalah keluarga Halim dari Kota Selatan. Rencana mereka sudah tersimpan di flash disk. Silahkan cek. Kakek, aku sudah tahu siapa yang menyerangmu. Keluarga Halim dari Kota Selatan. Gimana kalau kita bereskan mereka dulu, baru urus keluarga Gunawan? Kau bilang, keluarga Halim? Buktinya ada di sini. Nona Lina, berita palsu tentang kematian Pak Leo sudah disebar keluar. Langkah berikutnya jalankan sesuai rencanamu. Baik, ini kesempatan terakhir yang aku kasih ke keluarga Gunawan. Kalau mereka tetap pilih berdiri bareng keluarga Halim, maka aku nggak perlu lagi bersikap lunak. Baik. Kalau Pak Leo sudah beres dengan keluarga Halim, aku baru jemput Anda. Baik, aku tunggu di sekolah. Untuk Lina, setelah dengar pengumuman segera ke ruang guru. Untuk Lina, setelah dengar pengumuman segera ke ruang guru. Rosa dan Samuel ternyata masih belum menyerah. Kelihatannya aku harus pakai kesempatan ini buat kasih mereka pelajaran lagi. Sudah semalaman gak bisa cari satu murid pun. Guru macam apa kau ini? Tuan Samuel, aku sudah suruh orang cari dia. Tolong tunggu sebentar lagi. Tunggu lagi? Aku sudah nunggu semalaman. Waktuku itu berharga. Kau kira aku bisa buang-buang waktu? Waktu segini saja kau nggak sanggup tunggu. Masih mau jadi tuan muda keluarga elit. Hina kau. Bu Guru, dia itu Lina. Dia bawa orang luar sekolah buat pukul kami. Kau bilang aku pukul kau, jadi aku pukul kau. Mana buktinya? Kau. Ini buktinya. Aku juga bisa bilang kalau kau sendiri yang nabrak. Masih berani ngeles. Ada guru di sini, kau berani pukul dia? Bu Guru, tadi ibu juga lihat. Dia sendiri yang maju, perutnya tiba-tiba nabrak kakiku. Kakiku jadi malah sakit. Lina, dengar. Tindakanmu nggak benar. Bu Guru, kemarin ada laporan tes DNA yang bertebaran di sekolah. Ibu pasti sudah lihat kan? Dia itu tuan muda keluarga Halim. Aku juga putri keluarga Gunawan. Masa dia boleh pukul aku, tapi aku bahkan nggak boleh balas? Ini... Sudahlah, kalau nggak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Lina, kau mau kemana? Lina, kau mau kemana? Aduh, Rosa, kau nggak apa-apa? Mana mungkin nggak apa-apa. Wajah Rosa sudah hampir lebam. Aduh. Hei, kalian berdua datang-datang langsung saja khawatir ke Rosa. Jangan lupa, akulah putri kandung keluarga Gunawan. Masih berani bilang begitu?
Siapa suruh sembarangan umumkan identitas? Bukannya itu fakta. Ayah, ibu, salah aku yang gak berhasil hentikan kakak. Aku sudah bilang jangan terlalu mencolok umumkan identitasnya. Tapi kakak gak dengar. Dia malah pukul aku dan Kak Samuel. Kau ini keterlaluan. Kami masukin kau ke sekolah buat belajar aturan, bukan buat bikin malu, apalagi buat tindas orang. Aku umumkan identitas kok jadi bikin malu keluarga Gunawan? Lagian, Rosa bilang aku pukul dia, kalian langsung percaya. Kalian lupa apa yang dia lakukan kemarin. Jadi kau mau bilang Rosa yang nindas kau? Kau nggak bodoh-bodoh amat. Bukan begitu, itu hasil edit. Aku juga bisa bilang luka di wajahmu hasil editan AI. Pokoknya, itu bukan urusanku. Kau ngaco. Tingkat amarah Rosa plus 100. Masih berani ngeles? Lina, jangan lupa. Kau juga pukul aku. Kau kira aku bakal lepaskan kau? Kenapa? Kau hebat. Diam! Selain grup Hartono, keluarga Halim itu keluarga nomor 1 di Kota Selatan. Kau berani cari masalah sama Tuan Samuel? Keluarga Halim itu mitra terbesar keluarga Gunawan. Kau cari masalah sama Tuan Samuel. Kau mau menghancurkan grup Gunawan ya? Lina, sekarang berlutut minta maaf ke aku. Keluar dari keluarga Gunawan. Balikan identitas Rosa. Kalau enggak, aku pastikan kau habis gak bersisa. Kalau enggak, aku pastikan kau habis gak bersisa. Ayah, menurutmu aku harus lakukan itu? Kau sudah cari masalah sama Tuan Samuel. Masih mau aku lindungi kau? Cuma keluarga Halim saja, sepertinya kau sudah lupa. Kakekku itu adalah Leo Harton. Kau? Kapan kau tahu soal itu? Leo itu mafia nomor 1 di Kota Selatan. Mana mungkin? Ayah, ibu. Ia cuma omong kosong, bukan? Dia itu benar. Apa? Kau benar-benar cucu Leo? Kenapa? Takut. Kau... Gak usah takut. Leo sudah mati. Ayah, benarkah itu? Tentu saja, ayah dapat kabar terpercaya. Leo sudah mati. Kalau begitu keluarga kita jadi keluarga nomor 1 di Kota Selatan, kan? Masih berani ketawa? Sandaranmu sudah tumbang. Pakai apa kau lawan aku? Jadi kau ini yang pukul anakku. Hei, ku luruskan dulu. Itu namanya pembelaan diri. Bersilat lidah. Begini didikan keluarga Gunawan. Ini... Kalau Leo sudah mati, lebih baik pakai kesempatan ini buat desak Lina. Dengan begitu, kita bisa ambil alih warisan Leo sesuai perjanjian. Benar juga. Pak Surya, aku tahu Lina itu anak kandungmu. Tapi, apa kau mau berhadapan sama keluarga Halim demi dia? Tentu enggak. Di mataku, hanya Rosa yang layak disebut nona besar. Dulu Lina dibawa pulang. Itu juga karena tekanan dari Leo. Itu benar. Waktu itu, Leo memisahkan aku dan Surya, memaksa dia bersama perempuan murahan itu, sampai lahirlah Lina siap ini. Mana mungkin kami... Kalau kau berani hina ibuku lagi, ku sobek mulutmu. Dasar anak jalang, beraninya kau memukulku. Gak tahu balas budi kau ya. Panatan, mulai sekarang, Lina gak ada hubungan apapun dengan keluarga Gunawan. Kau mau perlakukan dia gimana pun silahkan. Kau memang ayah yang luar biasa. Aku cuma berharap nanti kau gak berlutut mohon padaku. Lina, sekarang Leo sudah mati. Keluarga Gunawan juga sudah membuangmu. Masih berani sesombong ini. Sekarang, potong kedua tanganmu sendiri, berlutut dan minta maaf. Aku akan ampuni nyawamu yang murahan. Kalau enggak Gimana? Kalau enggak, aku kirim kau ke akhirat. Biar kau ketemu kakek kesayanganmu, Leo. Gak usah kau antar. Kakekku akan datang sendiri. Mimpi di siang bolong. Leo itu sudah mati. Siapa bilang aku mati? Mana mungkin? Bukannya kau sudah mati? Jadi kau berharap aku mati? Enggak.
Pak Leo, aku salah ngomong. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Kau salah. Aku ini orang yang paling pendendam. Beraninya kalian sakiti cucuku. Nona Lina, aku yang buta. Aku dan Samuel minta maaf padamu. Benar, aku sendiri yang nabrak. Sama sekali gak ada hubungannya denganmu. Orang besar hatinya besar. Ampunilah kami kali ini. Maaf ya, aku ini belum jadi orang besar, jadi aku juga nggak berhati besar. Lagi pula waktu keluarga Halim sewa pembunuh buat bunuh kakekku, kalian seharusnya sudah siap menghadapi akhir hidup kalian. Enggak, bukan aku. Pak Leo, ini semua salah paham. Mulai hari ini, keluarga Halim dihapus dari kota selatan. Pak Leo. Bawa pergi. Pak Leo. Kakek? Sekarang, giliran kalian kasih aku penjelasan. Pak Leo, aku... Dan kau Surya, dulu saat kau dikejar musuh, kau buang putriku dan Lina, lalu kabur sendiri. Kalau bukan, karena harapan terakhir putriku yang memintaku mengampunimu, 10 nyawamu pun nggak cukup kau bayar. Pak Leo, waktu itu aku... Diam! Semua kejadian dulu sudah aku selidiki dengan jelas. Awalnya, karena kau ayah kandung Lina, aku kasih kau kesempatan buat menebus dosa, tapi nggak kusangka. Nggak nyangka. Kau sama sekali nggak peduli hidup mati putri kandungmu. Kau cuma peduli sama anak selingkuhanmu. Juga anak yang nggak jelas asal-usulnya ini. Kau biarkan mereka injak aku. Hina aku. Lina, dia satu-satunya kerabat darahmu. Gimana? Kau mau urus dia? Lina, ayah salah. Kasih ayah satu kesempatan lagi. Mulai sekarang, ayah pasti perlakukan kau dengan baik. Mau aku mati kan? Mana mungkin? Kau ini anak kandung ayah. Tapi barusan, kau justru berpihak sama keluarga Halim buat menghabisi aku. Aku nggak punya ayah sekejam kau. Lina, di dunia ini aku satu-satunya keluargamu. Kau harus selamatkan ayah. Diam kau! Kakeklah satu-satunya keluargaku. Bagus. Sekarang kalian harus membayar atas semua yang kalian lakukan. Mulai hari ini, seluruh saham grup Gunawan beralih ke Lina. Bawa pergi semua anggota keluarga Gunawan. Siap. Ayo. Kak, semua ini salah keluarga Gunawan. Aku cuma terseret keadaan. Lepaskan aku ya. Benar. Lina, semua ini ide Surya sendiri. Aku sama sekali gak pernah berniat mencelakaimu. Kalian... Lihat sendiri kan, inilah istri dan anak kesayanganmu. Rosa, aku lakukan semua ini demi kau. Kok kau bisa ngomong begitu? Tua bangka, jangan dekat-dekat. Kalau bukan karena kau kompori diam-diam, mana mungkin aku bentrok sama kakak. Semua gara-gara kau. Kau... Lepaskan Rosa. Sisa, sebenarnya kenapa Surya baik banget sama Rosa? Nona bisa menukar 100 singkat amarah buat bahan gosip. Tukar. Karena Maya orang ketiga, Rosa orang keempat. Wah, pantas saja. Si tua bangka itu melakukan Rosa seistimewa itu. Lina, kau kenapa? Nggak apa-apa kakek. Cepat suruh mereka dibawa pergi saja. Lihatnya bikin enak. Jangan! Lepaskan aku! Singkat amarah Rosa plus 1000. Lepaskan aku! Oh iya kakek, masih ada Johan juga. Tenang, nggak ada satupun yang bakal lolos. Ayo, pulang sama kakek. Kakek, aku masih ada kelas. Aku ini murid teladan, nggak boleh bolos. Aku dengar dari William, kau punya gaya yang sama kayak kakek waktu muda. Itu jelas bukan murid teladan. Itu namanya pembelaan diri. Oh, baiklah. Habis sekolah, aku suruh William jemput kau. Iya. Sistem, sekarang Rosa sudah masuk penjara.
aku masih bisa dapat tingkat amarah? Nona terdeteksi sudah menyelesaikan target misi. Tugas utama berhasil diselesaikan. Fitur baru dibuka. Sekarang Nona bisa ambil tingkat amarah dari siapapun. Mantap! Berarti nanti siapa yang cari gara-gara, aku hajar dia. Sekali pukul, sekali panen. Nona, sekarang aku bagikan hadiah utama. Hadiah apa? Hadiah datang. Ini hadiah apaan ini? Nona, dia tuan muda keluarga nomor 1 di ibu kota, Jeremy Santoso. Sekarang dia sedang diburu pembunuh. Kalau kau selamatkan dia, jaringan relasi puncak langsung jadi milikmu. Apa? Ada pembunuh lagi? Kau... Harus cepat cari cara. Maaf, Dik. Ada lihat pria pakai baju warna terang tinggi sekitar 185 cm. Enggak lihat? Terus yang kau tarik di belakang itu apa? Ini koperku. Siapa juga pakai tempat sampah buat koper? Kau ngerti nggak sih? Ini koper yang khusus kau beli buat masuk sekolah. Muatannya besar, tampilannya keren. Pasti jadi pusat perhatian. Kau nggak ngerti, jangan asal ngomong. Biar kulihat. Mau apa kau? Jangan sentuh-sentuh. Itu barangku. Nona Lina! Nona Lina! Pak Leo suruh aku jemput kau pulang. Sial, anak buah Leo. Oke, aku datang. Dadah. Nona Lina, orang tadi auranya kuat banget. Kau nggak apa-apa? Gak apa-apa. Dia kayaknya sudah lama dibekap. Siapa? Katanya tuan muda ibu kota Jeremy. Biar kulihat, orangnya ganteng gak? Oh.